Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Munif. Beberapa jam yang lalu saya ketemu dengan bibi saya. Dia adalah pedagang beras di sebuah kampung. Kebetulan beberapa saat berikutnya datang seorang pembeli. Lalu mereka saling tawar-menawar harga. Ternyata harganya beras sekarang mahal banget. Kenaikannya sangat tinggi. Kalau bibi saya cerita sih, para petani sudah menjual habis gabahnya karena mereka pikir harga sebelumnya sudah bagus sehingga gabah dijual semua. Sekarang nggak ada stok gabah sehingga harga beras menjadi mahal. Barangkali memang betul apa yang dikatakan bibi saya. Tapi kalau saya melihat ada banyak faktor ya. Sekarang musim panas yang panjang, belum ada hujan, belum ada orang yang mulai menanam padi. Kemudian ya kelihatannya perang Rusia Ukraina masih berpengaruh. Negara-negara penghasil beras seperti Vietnam, Thailand tidak mau ekspor beras. Mereka membatasi ekspornya, sehingga mau nggak mau ya bagaimanapun juga hukum pasar akhirnya terjadi. Permintaan yang selalu ada, bahkan boleh dibilang naik, sementara barang nggak ada, maka ceteris paribus harga akan naik. Hukum pasar seperti itu. Nah, bibi saya bertanya, kira-kira bagaimana ya caranya agar harga beras bisa turun lagi? Aduh, kalau saya disuruh menjawab, susah juga. Saya pakai bahasa apa? Saya pakai bahasa petani, saya tidak paham pertanian. Saya pakai bahasa mungkin karena pengaruh perang Ukraina, kemudian krisis global, negara penghasil beras nggak mau ekspor, kita nggak punya stok. Kelihatannya bibi saya yang orang kampung mungkin nggak paham ya. Tapi pertanyaan itu berlalu begitu saja karena kemudian transaksi mereka lanjutkan. Saya nggak tahu deal di harga berapa. Yang jelas penawaran tadi adalah 12.500 per kilo. Saya nggak tahu tadi akhirnya deal berapa, tapi yang jelas terjadi transaksi dan pembeli mengangkut berasnya. Lalu saya berpikir sesuai dengan hukum pasar, kalau permintaannya ajek atau bahkan naik sementara barangnya nggak ada, harga akan naik. Lalu saya teringat fenomena 98 ketika harga telur naik, harga ayam naik, terus kemudian turun lagi karena tidak ada pembeli. Nah, mungkin cara untuk menurunkan harga beras ya menghentikan pembelian beras, menghentikan konsumsi beras. Orang harus makan pengganti beras, mungkin kembali ke sagu, kembali ke jagung, atau dulu sempat juga kalau tidak salah di krisis 98 gaplek ya mulai digencarkan juga. Seperti 98 saya ingat itu harga gaplek, orang sudah mulai makan tiwul sehingga harga pangan agak bisa diredam. Cuman pertanyaannya, apakah orang sekarang mau makan tiwul? Mungkin mereka makan tiwul hanya untuk sensasi piknik saja ya seperti di daerah di desa wisata itu ada itu jualan tiwul. Atau apakah mungkin orang sekarang mau makan jagung, beras jagung?
Ada juga yang mau, tapi sekali lagi itu hanya sebagai wisata kuliner. Orang hanya ingin merasakan sensasinya saja. Atau orang mungkin makan sagu. Nah, saya sendiri tak tahu ya, apakah orang-orang sekarang masih mau makan pengganti beras. Ya mudah-mudahan segera turun hujan, orang bisa segera kembali ke sawah menanam padi. Kemudian rencana pemerintah mengamankan pangan dengan membuka banyak lahan sawah baru bisa terrealisir, sehingga ketahanan pangan bisa terjaga, harga-harga pangan bisa kembali murah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.